Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa altcoin. Ini benar-benar melempem banget hari ini ya. Dan kita lihat beberapa altcoin dan meme coin lebih cenderung ke warnanya bearish banget hari ini ya. Jadi tapi ada juga yang warnanya hijau, tapi dominan. Hari ini kayaknya koreksi ya. Bahkan Bitcoin di angka 66 ribuan dolar. Dan Ethereum juga turun di atas 4%. Dan ini koreksinya cukup lumayan panjang sepertinya. Karena memang setelah halving Bitcoin 2 tahun itu terjadi, biasanya Bitcoin mengalami koreksi. Karena di tahun sebelumnya Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa ya. Kemarin di atas 124 ribuan dolar. Pokoknya kalian catat aja siklus halving Bitcoin kan setiap 4 tahun sekali. Momennya 1 tahun setelah halving Bitcoin itu biasanya terjadi pemopan. Jadi kita lihat 2016 tertingginya 2017. Ini 2016 kan halving Bitcoin yang kedua. Tertingginya 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020. Tertingginya 2021. Kemudian kemarin halving Bitcoin yang keempat tahun 2024. Tertingginya 2025. Ya, jadi 1 tahun setelah halving Bitcoin, Bitcoin mengalami lonjakan yang sangat drastis. Kalian perlu dicatat di tahun-tahun tersebut. Nah, biasanya ya di tahun-tahun di 2 tahun setelah halving Bitcoin ya, kalau kita 2 tahun berarti kan tahun kemarin lagi dan tahun ini ya itu di tahun 2026 ya Bitcoin mengalami koreksi 2027 mulai bangkit dan 2028 itu terjadinya halving Bitcoin yang kelima nanti ya. Nah, itu perlu kalian perhatikan di tahun-tahun tersebut ya. Tapi momen-momen koreksi ini kalian bisa manfaatkan. Jangan FOMO-nya di saat momen-momen udah halving Bitcoin terjadi kemudian kencang banget. Nah, itu dikhawatirkan malah bukannya ini malah nyangkut gitu ya. Terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, toko kripto, Tri, Pintu, Peluang. Banyak banget beberapa exchange lokal yang bagus-bagus yang saya pakai gitu, yang saya gunakan sampai dengan saat ini. Selain juga saya pakai exchange luar seperti Bitget sejak tahun 2021 sih ya, saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget? Enak sih menurut saya, trade-nya juga 0%. Kemudian terus setelah tapal withdraw bisa gunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi. Ada enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Nah, lumayan banget kan? Apalagi masih di momen lebaran ini ya. Jadi bisa dapatnya cuma-cuma klik aja di deskripsi video ini. Kotak-kotak misterinya lumayan banget nih. Selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 16 Pro Max juga mereka bagikan, dan 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Terus di Bitget nggak ada gangguan sih ya, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Enak dan menurut saya enak dan lancar aja ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat, tetap disclaimer dan BR. Kenapa? Karena kendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto. Nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat beresiko ya. Jadi saya tidak sangat mensarankan untuk bermain aset kripto karena memang sangat beresiko. Jadi nggak boleh FOMO terhadap aset kripto tertentu atau tersebut ya. Oke. Yes, ini adalah Orochi Network. Nah, di saat momen lagi bearish, ya ini malah kebalikannya. Orochi Network ini dia lahir jaringan Ethereum dan mereka sudah listing di beberapa exchange besar ya. Bahkan ada di Maxi Global, ada di BingX, ada di Binance Open, ada Wix, ada di Tunic, KCX dan lain sebagainya. Ini mungkin next ada beberapa top exchange tier pertama atau top exchange global ya. Kita lihat di beberapa pembaruan media sosial mereka maupun di website mereka pun ada desas-desus ketika mereka bakal listing di beberapa checks besar. Dan kalau kita lihat di sini, mereka memiliki supply itu 1 miliar token, cukup lumayan banyak. Tapi dibandingkan dengan beberapa meme coin, ini cukup masih masuk akal. Supply 1 miliar token dengan sirkulasi supply saat ini baru 144 jutaan ya. Kemudian total supply adanya 700 juta dengan maksimal itu 1 miliar ya. Total supply yang saat ini ada 700 juta. Karena Orochi Network ini kalau kita lihat di website mereka, ini adalah infrastruktur data pertama di dunia, bahkan yang sepenuhnya itu dapat diverifikasi. Jadi verifiable data infrastruktur ya. Bahkan project ini juga itu dirancang ya untuk mengatasi hambatan dalam adopsi Web3 dengan menyediakan integritas data. Jadi project mereka nggak kaleng-kaleng ya, termasuk data ketersediaan, interoperabilitas, dan privacy yang terjamin melalui teknologi Zero Knowledge Proof atau ZKP ya. Itu adalah nama teknologi mereka ya. Bahkan kita lihat di sini
mereka beberapa menawarkan tentang JK database. Jadi ada basis data yang dapat diverifikasi ya menggunakan teknologi zero knowledge ya. Bahkan di sini juga ada Oracle ya. Jadi ini adalah solusi Oracle yang menyajikan data dunia nyata tanpa kontrol secara terpusat. Kemudian juga ada Oran ya. Oran ini menyediakan angka acak VRF yang mana itu dapat diverifikasi secara publik, dan ada juga ZK Memory. Jadi memori yang dapat diverifikasi itu untuk komputasi dari ZK. Selain itu juga mereka memiliki namanya on proper. Jadi ini adalah sistem pembuktian proper untuk meningkatkan performa komputasi data. Dan kalau kita lihat juga tokenomic mereka, mereka memiliki supply sekitar saat ini ya, ada total supply ada 700 juta token. Sedangkan pasokan maksimalnya adalah 1 miliar token, dan dia lahir di jaringan ekosistem seperti Ethereum, kemudian Binance Smart Chain, dan baru-baru ini juga mereka bergabung di Hypersonic Builder Alliance di Sonium ya. Bahkan kita lihat ya buat pendanaan dari dan kemitraan dari Orochi ini. Jadi Orochi token ini telah mengumpulkan total dana sebesar 20 juta dolar ya, termasuk putaran tambahan mereka di 8 juta dolar yang didukung oleh exchange dari Maxi Global ya. Dan ada Maxi Ventures, kemudian ada Flutus PC dan lainnya untuk membangun lapisan data real world asset atau RWA atau RWA ya. Dan kita lihat juga kemitraan mereka itu aktif menjalin kolaborasi dengan proyek lain seperti Assetto, kemudian JetKapas dan Shopflyer untuk memperluas kegunaan infrastruktur mereka. Dan kita lihat bahwa perkembangan mereka cukup fantastis ya, dari stake pertama hingga saat ini stake di 6 mereka tetap berjalan, dan ada beberapa target mereka yang bakal mereka lakukan di tahun 2026 ini. Jadi banyak beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Orchid ini, dan ini beberapa conference dan acara besar bahkan ada di Vietnam, ada juga di beberapa exchange ataupun di beberapa negara. Ini ada AI, Web3, dan ini didukung oleh beberapa komunitas serta beberapa network atau jaringan ya di secara global. Nah mungkin kalau misalnya lihat aja di X mereka tentang pembaruan, aktif banget mereka melakukan pembaruan. Ini kita follow juga deh, kayak menarik sih ya. Dan ini kita lihat follower mereka ada 140 ribuan, dan ini cukup menarik. Dan ini kemudian kita lihat ada pembaruan tentang jaringan, kerjasama, kemudian teknologi mereka dan lain sebagainya. Itu udah banyak sebenarnya pembaruan, dan mereka juga saat ini sudah tersedia di Binance Futures. Wow, ini baru banget nih ya, ini baru tersedia di Binance. Apakah mereka secara resmi bakal listing juga di Binance Spot mereka atau di Binance? Nah, kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah di kalian sendiri. Selalu gunakan yang mudah dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.